PT Wanatiara Persada atau WP Perusahaan Pertambangan serta Pengolahan dan Pemurnian Biji Nikel di Pulau Obi Halmahera Selatan, Maluku Utara, melakukan pemutusan hubungan kerja PHK kepada 3 karyawannya. Ketiga karyawan tersebut adalah Sardi Ahonggi, Engko Sanangka, dan Laendang Lahata. Kebijakan PHK ini buntut dari aksi mogok kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2024 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nur Hidayat Haji Gandhi, wartawan Tribun Ternate untuk Anda. Rekan Nur Hidayat, silakan laporan Anda. Ya, benar sekali rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners di salah satu perusahaan pertambangan serta pengolahan dan pemurnian biji nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 3 karyawannya, yaitu Sardi Ahongi, kemudian Engko Sanangka, dan Laendang Hatta. Ketiga karyawan ini di PHK setelah melaksanakan aksi unjuk rasa sekaligus mogok kerja pada tanggal 1 Mei 2024 yang merupakan Hari Buruh Internasional atau May Day. Adapun aksi ini berlangsung di lokasi objek kerja PT Wanatiara Persada yang terletak di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Istina dan pemirsa Tribuners, ketika karyawan yang di PHK oleh PT Wanatiara Persada ini merupakan anggota dari salah satu serikat pekerja nasional, yaitu Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia atau FNPBI. Untuk Sardi Ahongi sendiri merupakan ketua serikat buruh tempat kerja FNPBI di PT Wanatiara Persada, kemudian Laendang Lahata adalah sekretarisnya, dan Enko Sanangka adalah merupakan salah satu anggota dari FNPBI itu sendiri. Terkait dengan PHK ini, ketiga buruh tersebut dinilai sebagai otak penggerak atas aksi mogok kerja yang melibatkan puluhan buruh di perusahaan PT Wanatiara Persada, di mana PT Wanatiara Persada yang merupakan perusahaan pertambangan serta pengolahan biji nikel di Pulau Obi ini kemudian mengambil langkah tegas, yaitu dengan cara melakukan pemutusan hak kerja. Adapun PHK ini dilakukan pada Sabtu tanggal 4 2024 kemarin. Berdasarkan informasi, ketiga karyawan itu sempat diduga ditangkap secara paksa oleh aparat keamanan baik security maupun TNI Polri yang berjaga di melakukan pengamanan di PT Wanatiara Persada, di mana sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur pada Sabtu tanggal 4 2024 sejumlah aparat mendatangi mes atau tempat kerja ketiga buruh yang di PHK itu. Mereka lalu digiring ke gedung office PT Wanatiara Persada untuk dipertemukan dengan pihak manajemen perusahaan. Istina dan Tribuners, dari sini pihak PT Wanatiara Persada melalui manajemennya langsung memberikan surat pemutusan hak kerja atau PHK itu kepada ketiga karyawan ini. Salah satu karyawan di PHK yakni Sardi Ahongi mengatakan bahwa dalam kesempatan diberikan surat PHK itu, dia sempat mempertanyakan kepada pihak manajemen terkait dengan alasan bagaimana mereka sehingga di PHK. Namun pihak PT Wanatiara dalam hal ini melalui manajemennya tidak memberikan alasan yang lebih detail terkait menyangkut hal ini. Sardi juga menyebut bahwa setelah diberikan surat PHK ini, mereka kemudian dipaksa untuk mengemas barang-barang mereka di mes atau tempat kerja untuk segera meninggalkan lokasi di PT Wanatiara Persada, di mana Sardi dan dua rekannya lalu dibawa menggunakan lobot ke salah satu desa yang berdekatan dengan wilayah operasi PT Wanatiara Persada, kemudian lalu mereka dinaikkan ke kapal dan balik ke Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Istina dan Tribuners, terkait dengan hal ini, pihak PT Wanatiara Persada belum memberikan keterangan resmi terkait PHK kepada tiga karyawan tersebut. Namun menyangkut dengan PHK ini, PT Wanatiara Persada sudah mendapat terkait dengan PHK yang dilakukan oleh PT Wanatiara Persada, maksud kami telah mendapat respon dari DPRD Halmahera Selatan, di mana anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Golkar, Rustam Adenuri, menyatakan bahwa
kegiatan atau keputusan PHK kepada 3 karyawan yang menggelar aksi itu merupakan satu langkah kemunduran di tengah keterbukaan informasi dalam proses pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Agam Selatan. Oleh sebab itu DPRD akan dalam waktu dekat akan melayangkan panggilan kepada pihak manajemen PT Wana Tiara Persada, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Agam Selatan untuk mendudukan persoalan ini. Karena menurut Rustam, alasan pemutusan hak kerja, hubungan kerja harus disampaikan perusahaan secara detail. Karena kalaupun PHK dilakukan karena faktor aksi demonstrasi, itu bukan sesuatu yang menjadi dasar untuk perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya. Demikian Tribunas, Istina dan Tribunas dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Hidayat Haji di wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.